Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani wa akhawati fid din, saudaraku dan saudariku yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam salah satu taman-taman surga dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyara al-muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita meneruskan pembahasan di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, masih berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Pembahasan kita masih melanjutkan hadis-hadis yang berbicara tentang birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang dibawakan selanjutnya oleh beliau datang dari sahabat Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Maka Nabi mengatakan, ummak, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan ummak. Qala qultu thumma man? Qala ummaka. Kemudian Nabi mengatakan ibumu. Qala qultu thumma man? Kemudian aku berkata setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala thumma abak. Kemudian setelah itu adalah ayahmu. Thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang kedudukan ibu, tentang kedudukan seorang ibu, bagaimana seorang ibu memiliki skala prioritas, memiliki tingkatan yang tertinggi di dalam apa yang harus kita berikan
Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik ya Rasulullah? Manusia yang paling berhak, ahaqqun nas, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, man ahaqqun nas bihusni sahabati ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Maka Nabi mengatakan ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Setelah itu Nabi mengatakan ibumu. Kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali, ibumu. Kemudian setelah itu ya Rasulullah, baru Nabi mengatakan ayahmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kenali kapasitas orang tua kita dan kenali kapasitas Anda. Apakah Anda statusnya sebagai seorang ayah bagi anak-anak Anda, dan bagaimana status Anda sebagai seorang ibu untuk anak-anak Anda? Seorang suami harus memahami bahwa kedudukannya di mata syariat itu di bawah istrinya untuk anaknya. Saya ulangi, di dalam Islam seorang anak lebih dituntut untuk berbakti kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Lebih besar hak seorang ibu dibandingkan ayah. Maka seorang suami harus paham bahwa di dalam Islam seorang anak itu lebih dituntut untuk mengedepankan hak istrinya dibandingkan hak dirinya sebagai seorang suami. Kaitannya dengan anak. Tetapi kalau kaitannya antara suami dengan istri, maka hak suami lebih besar yang harus diperjuangkan oleh istri. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, sekiranya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kaitannya antara suami dengan istri. Sang istri harus lebih berjuang untuk melayani suaminya. Sekarang kaitannya dengan anak. Siapa orang yang paling berhak untuk diperjuangkan oleh sang anak di dalam pelayanan, di dalam bakti kepada kedua orang tuanya? Siapa yang harus lebih dikedepankan? Hak ibu atau hak ayah? Maka jawabannya siapa? Hak siapa? Hak ibu. Suami jangan memainkan keegoisannya di sini. Terkadang seorang lelaki tidak ingin ditandingi haknya oleh istrinya di dalam bakti anak kepada mereka. Maka seorang ayah itu harus paham peranan dia di hadapan seorang anak, bahwa istrinya lebih besar
untuk diperhatikan haknya oleh anak dibandingkan dirinya. Jangan menciptakan suasana yang keruh hanya karena seorang suami ingin dimuliakan lebih dibandingkan istrinya, akhirnya sering terjadi cekcok rumah tangga. Kenapa? Sang ayah memerintahkan anak, sang istri memerintahkan anak. Yang anak nih bingung, siapa yang mau didahulukan? Ayahnya atau ibunya? Maka seorang ayah tuh harus faham bahwa di dalam Islam seorang anak itu dituntut lebih memuliakan ibunya. Dan kita akan menerangkan apa alasannya. Bukankah saya yang mencari nafkah? Bukankah dia adalah hasil dari saya? Bukankah anak dalam Islam disandarkan kepada ayahnya? Tetapi mengapa Islam mengatakan bahwa orang yang paling berhak untuk engkau pergauli dengan baik adalah ibumu? Kenapa bukan ayah duluan? Bahkan ditanyakan kembali, jawabannya sama, ibumu. Ditanyakan kembali yang ketiga kali, tetap Nabi mengatakan ibumu. Lihat bagaimana besarnya hak seorang ibu dalam Islam bagi anak. Di sisi sang anak, ibu memiliki 3 tingkatan lebih tinggi dibandingkan ayah. Kenali kapasitas diri Anda, wahai para ayah, untuk anak-anak Anda. Mengalah ketika istri kita menginginkan sesuatu dari anaknya, memerintahkan seorang anak, ternyata di waktu yang bersamaan kita butuh bantuan sang anak. Maka seorang ayah yang ingin menciptakan nuansa Islam dalam rumah tangganya, dia harus memberikan dukungan penuh untuk sang ibu. Sampaikan kepada anak, dahulukan ibumu. Jangan bermain hawa nafsu. Islam telah mengatur jabatan, tingkatan di dalam rumah tangga. Apabila perbincangannya antara suami dan istri, maka benar suami lebih dimuliakan dan diperjuangkan haknya oleh sang istri. Tetapi ketika kita berbicara kaitannya dengan anak, maka sang ibu harus lebih diperjuangkan. Maka setiap kita, ma'asyarul muslimin, hendaknya memberikan pelajaran kepada anak-anak kita bahwa ibumu lebih berhak. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa seorang ibu itu harus lebih dihargai. Tetapi terkadang seorang suami yang tidak mengenal kapasitas dirinya dalam Islam, dia tetap ingin didahulukan dibandingkan istrinya. Sehingga ketika seorang anak bingung mana yang harus dia kedepankan, mana yang harus dia dahulukan, apakah ibunya atau ayahnya? Dia belajar di pesantren, dia belajar di sekolah yang berbasis Islam, disampaikan kepadanya hadis, dia mengenal bahwa kedudukan ibu 3 kali lebih tinggi dibandingkan kedudukan ayah. Tetapi kenyataannya di rumah sang ayah tetap memaksakan kehendaknya
untuk lebih diperhatikan dibandingkan sang istri yang itu adalah ibu dari anak-anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan memperkeruh suasana. Islam telah mengatur, ya. Islam telah mengatur mana yang harus lebih dikedepankan. Hadis telah kita sampaikan. Hadis telah kita dengarkan bersama. Bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik, dilayani dengan baik? Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang ibu di mata sang anak. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan karena seorang ibu dia telah mengorbankan pengorbanan yang sangat besar untuk keberadaan sang anak. Pengorbanan yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang penting untuk kita ambil sebagai pelajaran yang berharga, yaitu mengenal skala prioritas. Ya, mura'atu al-awlawiyah. Hendaknya setiap kita ini mengenal kapasitas diri, mengenal siapa yang lebih pantas, siapa yang lebih dikedepankan. Ya, ini namanya mura'atu al-awlawiyah. Memperhatikan siapa yang lebih pantas, siapa yang lebih dikedepankan. Ini harus tahu. Jangan nanti timpang tindih. Ya. Karena tidak tahu jabatan, tidak tahu kapasitas dirinya sebagai apa, sebagai siapa, akhirnya masing-masing merasa berkuasa. Ya. Maka beliau mengatakan mura'atul awlawiyah fil a'mal babun syarif minal ilm. Mengenal skala prioritas di dalam amal ini adalah bab yang paling mulia dari ilmu. Babun syarifun minal ilmi. Mengenal skala prioritas di dalam beramal ini adalah pintu yang sangat mulia dari bab ilmu. Ya. Banyak kejadian ma'asyarul muslimin yang saya dapati dari keretakan rumah tangga. Mereka datang meminta untuk dibantu menengahi antara dia dengan suaminya, antara suami dengan istrinya, percekcokan yang tidak ada henti-hentinya. Ternyata setelah kita pelajari, kita telusuri, penyebabnya apa? Istri tidak tahu kapasitas dirinya sebagai seorang istri, apa hak dan kewajiban dia, demikian halnya juga suami. Sang istri menganggap bahwa dirinya itu harus dihargai sampai kepada tingkatan dia yang harus menentukan. Ini salah. Islam benar menghargai wanita. Islam benar mengajarkan suami harus menghargai istri, tetapi bukan berarti keputusan di tangan suami. Kenapa ragu menjawabnya?
Yang keras biar yang di atas dengar. Islam mengajar, mengatur, dalam Islam benar wanita harus dihargai. Tetapi tidak sampai kepada batas yang memutuskan perkara adalah istri. Tidak. Keputusan itu di tangan seorang pemimpin. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Suami. Tetapi banyak yang salah kaprah. Para wanita, para istri, dia memandang di tangannya kendali dengan alasan engkau tak menghargai saya sebagai seorang istri. Masya Allah. Ini timpang tindih akhirnya. Tidak tahu hak dan kewajiban dia. Komposisinya apa dalam Islam? Untuk ini, untuk ini. Ya, dia harus mengenal peranan dia sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, dan istri sebagai partner. Kenali peranan Anda agar Anda tidak selalu berselisih pandang dengan suami. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan sahabiyat, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah dirimu. Lihatlah kedudukan dirimu di mata suamimu, karena dia adalah nerakamu atau surgamu. Lihat bagaimana engkau di hadapan suamimu. Bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu? Karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Jangan main-main. Ya. Bukan berarti kita tidak menghargai istri, tidak, tetapi keputusan di tangan suami. Kenapa? Kok di tangan suami? Naam, dia pemimpinmu. Kalau tidak siap menjadikan suami sebagai pemimpin, jangan nikah. Dan pastikan ini kepada anak-anak perempuan Anda. Ajak dan didik dia untuk taat kepada suaminya sebelum dia menikah. Orang tua ini sering tidak tahu menahu urusan itu. Putrinya belum ditempah dan disiapkan untuk menjadi seorang yang siap mentaati atasannya. Seorang ayah, dia harus mendidik putrinya sebelum putrinya menikah. Engkau siap menikah atau tidak? Kalau memang kau siap menikah, engkau harus siap mentaati suamimu. Dia pemimpin dalam rumah tanggamu. Engkau belum siap menjadikan calonmu, suamimu untuk pemimpin, jangan kau menikah. Percuma. Pastikan itu sebelum dia menikah. Didik dia itu agar dia menyiapkan dirinya. Tapi orang tua terkadang tidak sampai ke situ pikirannya. Yang dia pikir anaknya sudah bisa masak. Anaknya ini sudah dewasa. Anaknya ini sudah siap berumah tangga. Udah lulus kuliah. Sudah mapan bahkan punya pekerjaan. Loh, itu bukan modal untuk nikah. Modal untuk nikah, engkau siap nggak suamimu jadi pemimpinmu? Kalau belum siap, siapkan dulu. Jangan menikah seumur jagung. Orang bilang. Kenapa? Karena nantinya suaminya itu bukan dianggap sebagai pemimpin dia.
Banyak para wanita yang mengakui bahwa suami adalah pemimpin bagi dia, tetapi kenyataan di lapangan tidak. Iya, pemimpin, mana buktinya? Imra'atu Sa'id ibnul Musayyib, istrinya Sa'id ibnul Musayyib mengatakan, kami para wanita ketika kami berbicara kepada suami-suami kami layaknya seorang rakyat berbicara kepada raja-raja mereka. Ini pernyataan istrinya Sa'id ibnul Musayyib. Kami para istri, ini didikan para ulama. Istrinya para ulama. Istrinya seorang ulama tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib. Beliau mengatakan kami para istri ketika berbicara dengan suami-suami kami layaknya seperti seorang rakyat yang berbicara kepada seorang raja dengan suara yang lembut, dengan etika dan adab. Kami berbicara kepada suami kami seperti kami berbicara kepada atasan kami. Bagaimana antum bermuamalah dengan atasan antum? Hah? Ustadz, ana berani kok sama atasan ana. Iya, setelah itu kan dipecat tentu. Ana berani Ustadz ngomong keras di hadapan atasan ana. Setelah itu kan antum resign kan? Kalau antum nggak pengen dipecat, antum nggak akan berani melakukan itu. Makanya perempuan-perempuan yang berani mengatakan keras di hadapan suaminya, dia sudah siap untuk dicerai. Tidak siap dia untuk menjadikan suaminya sebagai pemimpin. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita nih harus belajar mura'atul awlawiyah. Mengenal skala prioritas itu penting. Babun syarifun fil ilmi, babun syarifun minal ilmi. Mengenal skala prioritas, mengenal kapasitas diri. Saya ini suami, saya ini istri, tingkatannya di mana, siapa pemimpin, siapa atasan, siapa bawahan. Hah? Wah, kalau saya jadi bawahan mah, saya dianggap jadi bawahan mah nggak fair. Berarti Anda mengatakan Allah tidak bijak di dalam menentukan itu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah mengatakan lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah meninggikan seorang suami atas infaknya kepada istrinya. Dia yang siap untuk menafkahi Anda. Fasalihat, dan wanita yang saleh, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita yang salihah, kita berbicara wanita yang salihah. Allah mengatakan fasalihatun qanitatun, dan istri yang salihah itu adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ini wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada suami dan kepada istri. Kenali itu. Keributan yang sering terjadi karena sang istri
tidak siap untuk menerima itu. Sebagaimana juga seorang ayah tidak siap menerima besarnya kedudukan seorang ibu di mata anaknya. Ini sering terjadi percekcokan. Keegoisan seorang ayah yang ingin dimuliakan lebih dibandingkan istrinya yang menjabat sebagai ibu dari anak-anaknya. Padahal Islam telah mengatur bahwa ibu lebih tinggi tingkatannya untuk mendapatkan pelayanan yang paling berhak dari kebaikan seorang anak. Maka jadikan hadis sebagai timbangan. Bukan hawa nafsu yang dikedepankan. Enggak, saya pemimpin di sini. Dia harus dahulukan saya. Enggak, bukan begitu caranya. Ya. Seorang ayah itu dia harus tahu bahwa istrinya lebih tinggi tingkatannya di hadapan sang anak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang datang dari jalur Bahaz bin Hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam barral ummi 3 marrat. Nabi telah menyebut dalam hadis ini bahwa bakti kepada ibu itu 3 kali. Wasahabi, dan sahabat ini dia mengulangi pertanyaannya, man abar, man abar, man abar, siapa yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Siapa yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Dia terus bertanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengenal skala prioritas dalam kehidupan ini. Siapa orang yang paling pantas diperlakukan baik ya Rasulullah? Ternyata Nabi menyebutkan seorang ayah setelah ibu 3 kali. وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وأحقياتها بالبر. Hadis ini menunjukkan penekanan yang sangat besar hak seorang ibu di dalam bakti bagi anak-anaknya. ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين تذكر فيها كلها معاناة الأم. Oleh karenanya betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang mewasiatkan bakti kepada kedua orang tua, lebih besar porsinya perhatian itu kepada ibu. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mewasiatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun kepada ibu lebih besar, disebutkan dalam banyak ayat. Wala tuzkar mu'anatul ab, bahkan tidak disebutkan secara khusus untuk ayah. Lianna al-mu'anah allati hasalat lil fi wujudil walad lam yakun mithluha wala qaribun minha lil ab. Karena perjuangan dan pengorbanan seorang ibu di dalam keberadaan seorang anak di permukaan bumi ini adalah pengorbanan yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Apalagi kerabat-kerabatnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana
biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu siapa yang Allah sebutkan? Hak siapa yang Allah sebutkan? Setelah Allah menyebutkan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua, setelah itu Allah khususkan seorang ibu haknya. Lihat, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibumu yang telah mengandungmu dengan penuh kepayahan, kurha wa wada'athu kurha, dan ibumu yang telah melahirkanmu dengan penuh kepayahan, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bagaimana seorang ibu itu mengandung sang anak sampai melahirkannya, menyusuinya, menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan ya ikhwan. Bukan waktu yang singkat. Hamil, mengandung, melahirkan, menyusui selama 30 bulan. Berapa tahun? 2 tahun lebih? 2 tahun lebih ya ikhwan. 2,5 tahun. Iya, kalau anaknya 1, anaknya 8. Allahu Akbar. Laki-laki tinggal tidur aja. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Al-Muallif rahimahullah, Al-Muallif hafizahullah, sang pengarang kitab, membawakan satu firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kedudukan seorang ibu, kedudukan yang sangat besar. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan kepada setiap insan, kepada setiap manusia, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibu yang melahirkan dia. Hamalathu ummuh, ibunya yang telah mengandungnya hamil. Kurha, dengan kepayahan dan kesulitan. Wa wada'athu kurha, yang telah melahirkannya dengan kesulitan dan kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan selama 30 bulan ibunya mengandung dia dan menyapihnya dari persusuan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perjuangan seorang ibu di dalam melahirkan dan membesarkan anaknya. Di dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan telah kami perintahkan, kami wasiatkan kepada setiap insan hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dengan payah, perjuangan yang sangat berat. Wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, dan menyapihnya dari persusuan selama 2 tahun. Kalau kita perhatikan ma'asyal muslimin, 2 ayat ini, maka seorang ibu pantas untuk lebih didahulukan dan diprioritaskan oleh seorang anak untuk berbuat baik kepadanya, karena ada 3 pengorbanan seorang ibu di sana. Di mana pengorbanan ini tidak dimiliki oleh seorang ayah. Yang pertama, al-hamal wa thaqluhu, hamil, mengandung sang anak itu dengan berat. Yang kedua, al-wad'u wa syiddatuhu, melahirkan dengan perjuangan yang berat, hidup dan mati. Tidak sedikit kita mendengar seorang ibu melahirkan anaknya dan dia harus meninggal dunia. Hidup dan mati, ikhwan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, di antara syahid, orang yang dikatakan syahid adalah seorang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya, menunjukkan bahwa dia sedang berjuang hidup dan mati di dalam melahirkan seorang anak. Kita sebagai seorang lelaki hanya menyaksikan bagaimana dia berjuang hidup dan mati. Tidakkah pantas seorang ibu lebih berhak untuk mendapatkan skala prioritas bakti seorang anak kepada dia? Yang ketiga, ar-radha'ah wa mu'anatuha. Kemudian pengorbanan yang ketiga dari seorang ibu kepada anaknya adalah menyusui. Dan itu bukan waktu yang singkat. Berapa? 2 tahun. Amain. 2 tahun dia harus menyusui anaknya. Ini berat atau ringan? Berat. Makanya terkadang seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, anaknya lahir selamat, istrinya meninggal. Bagaimana kerepotannya seorang suami, kerepotannya seorang ayah bagaimana memberikan susu untuk anak bayinya itu. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب. Kata sang pengarang kitab hafizahullah, 3 perkara yang besar inilah yang dirasakan oleh seorang ibu dan tidak dirasakan oleh seorang ayah. Walihada kana laha 3 amthal ma lil abdi minal bir. Inilah yang menjadi alasan kenapa seorang ibu berada 3 tingkat di atas seorang ayah di dalam bakti seorang anak. 3 ini. Karena seorang ibu memiliki perjuangan yang tidak dimiliki perjuangan itu oleh seorang ayah.
Maka pantas Nabi SAW mengatakan kepada seorang yang bertanya, siapa manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Maka Nabi mengatakan, ibumu. Kenapa? Karena ibunya yang telah mengandung dia selama berbulan-bulan. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kenapa? Karena dia berjuang hidup dan mati ketika melahirkanmu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Karena dia yang menyusuimu semenjak engkau kecil. Oleh karenanya nanti kita akan melewati riwayat dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana dialog antara beliau dengan seorang yang menggendong ibunya. Dia datang dari Yaman. Dia datang menggendong ibunya untuk bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia mengatakan kepada sahabat Nabi yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana pandanganmu dengan apa yang aku perbuat kepada ibuku? Aku menjadi tunggangan dia ketika aku mengelilingi Ka'bah. Aku menjadi tunggangan untuk ibuku. Aku menggendong ibuku tawaf. Apakah aku telah bisa dikatakan membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, satu hembusan nafas ibumu yang melahirkan belum bisa engkau menyamainya. Walau bizafratin wahidah. Walau bizafratin wahidah. Satu hembusan nafas ibumu tak bisa engkau menyainginya. Subhanallah. Naam. Kenapa? Karena ibu kita ketika melahirkan itu perjuangan hidup dan mati. Tetapi kita menggendong tidak sampai membuat kita mati. Walaupun kita menggendong ibu kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Datang dari Yaman. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Maka di sini seorang suami harus mengalah kepada istrinya. Ketika seorang anak ingin lebih mendahulukan sang ibu dalam berbakti. Seorang ayah harus tetap mensupport dan mendukung sang anak untuk terus berbakti kepada ibunya. Walaupun pada satu saat dia akan bercerai dan berpisah. Ketika terjadi perceraian wal'iyadzubillah antara suami dengan istri, tetap ayah dari anak ini harus tetap mendukung sang anak. Engkau harus tetap berbakti kepada ibumu. Jaga hubungan engkau dengan ibumu. Dia ibumu yang telah melahirkanmu. Jangan setelah bercerai kita justru menjadi provokator yang membuat sang anak benci kepada ibunya. Maka Anda telah mengajarkan seorang anak untuk durhaka kepada ibunya. Hati-hati ma'asyar muslimin. Jangan membuka pintu syaitan. Walaupun Anda mungkin telah bercerai dengan mantan. Engkau telah berpisah dengan istrimu. Katakanlah, tetap engkau harus mendukung sang anak untuk berbakti kepada ibunya. Karena itu perintah dalam Islam.
Sampaikan kepada sang anak, engkau harus patuh kepada ibumu selama ibumu tidak memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Didik dia untuk menjadi anak yang saleh walaupun dia hidup di keluarga yang telah pecah. Jangan lagi dipecah hubungan dia dengan ibunya. Pecahnya dua orang tua di hadapan sang anak itu ujian yang berat. Jangan pula dipecah kembali antara dia dengan ibunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Seorang ayah harus mengalah kepada istrinya di saat seorang anak ingin berbakti kepada ibunya. Sebagaimana seorang istri harus mengalah untuk mengendalikan egonya agar bisa patuh kepada suami. Istri juga mengalah untuk patuh kepada suami, tetapi suami juga harus mengalah ketika dia lebih rendah tingkatannya dibandingkan istrinya di dalam kepatuhan anak kepada sang ibu. Kalau Anda tidak mau mengalah wahai para suami, berarti Anda sedang menghendaki keretakan dalam rumah tangga. Camkan itu baik-baik. Kalau Anda tidak mau mengalah kepada ibu dari anak yang ingin berbakti kepada istrimu, berarti Anda menghendaki keretakan dalam rumah tangga. Karena Anda telah dikatakan melampaui batas. Batasannya adalah seorang anak lebih dituntut untuk mengedepankan baktinya kepada sang ibu. Bukan berarti harus durhaka sama sang ayah, tidak. Tetapi ketika di waktu yang bersamaan sang anak dihadapkan dengan situasi sang ayah menginginkan bantuan anak, sang ibu ingin bantuan sang anak, maka hendaknya seorang ayah mengalah. Hendaknya dia mengatakan kepada anak, tolong bantu ibumu dahulu. Kalau tidak, maka dia sedang menghendaki keretakan dalam rumah tangganya. Maka jangan Anda menyalahkan, kenapa rumah tangga saya seperti kapal mau pecah. Anda sendiri yang membolongi kapal itu. Pecah beneran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Fatadhakkuru hadhihi al-masa'ib. Tadhakkuru hadhihi al-masa'ib wasyada'id allati hasalat lil wa istihdharuha yu'inul mar'a 'ala tahqiqi birriha. Mengenang tiga hal di atas kepayahan seorang ibu di dalam melahirkan, di dalam menghadirkan engkau di permukaan bumi ini, bisa membantu seseorang untuk mewujudkan bakti kepada ibunya. Sering-sering mengenang perjuangan ibu yang tiga ini. Dia mengandungmu dengan payah, melahirkanmu dengan payah, menyusuimu dengan payah. Sering-sering mengingat kepayahan ibu di dalam membesarkan dan melahirkan kita, di dalam mengandung kita, maka itu akan membuatmu mudah mewujudkan baktimu kepada ibumu. Fa idza ghafala al-insan an hadhihi al-ma'ani wa inshaghala anha dha'ufa fihi janib al-birr wa qaruba min al-'uquq syai'an fa syai'a. Ketika seorang lalai mengingat pengorbanan ibu yang tiga ini, ketika seorang anak lalai dari mengingat tiga pengorbanan seorang ibu ini, maka di saat itulah dia semakin dekat kepada kedurhakaan sedikit demi sedikit. Semakin lalai seorang anak dari mengenang jasa seorang ibu ketika melahirkan dia,
maka dia akan semakin dekat kepada kedurhakaan. Semakin sering dia mengingat jasa sang ibu ketika melahirkan dia, maka semakin mudah dia mewujudkan baktinya kepada ibunya. Apa yang membuat seseorang tak bisa berbakti kepada ibunya, sulit untuk patuh kepada ibunya? Karena dia lupa dengan jasa sang ibu ketika melahirkan. Dia lupa dengan jasa ibu ketika sang ibu mengandungnya. Dia lupa dengan ibu ketika sang ibu menyusui dia. Dia lalai dari itu semuanya. Dia lupa dengan jasa kebaikan sang ibu. Tetapi ketika seorang anak berjuang untuk selalu mengenang pengorbanan yang berat seorang ibu kepada dia, maka itu akan semakin memudahkan dia untuk mewujudkan birrul walidain, birrul ummi khasah. Akan mewujudkan dia untuk bakti kepada ibu secara khusus. Tetapi ketika seorang lemah mengenang jasa seorang ibu, maka dia akan semakin dekat dengan kedurhakaan. Syai'an fa syai'a. Sedikit demi sedikit dia akan berdurhaka kepada ibunya. Sedikit demi sedikit dia akan durhaka kepada ibunya. Kenapa? Dia lupa mengenang jasa orang tua, jasa sang ibu ketika melahirkan dia. Walidha fin nasi man qad yusinul muamalah ma'a rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi. Betapa banyak manusia yang bisa bermuamalah baik dengan temannya, dengan kawannya, dengan teman dekatnya. Fayukhatabuhum bil adab wa talattuf fil hadis. Berlemah lembut dia dengan kawannya. Berinteraksi dengan lemah lembut dia dengan kawan-kawannya. Lakinnahu, akan tetapi, la yuhsinu syai'an min dzalika ma'a walidatih. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat baik kepada ibunya. Ma'a annaha hiyal ahaq. Padahal seorang ibu adalah manusia yang paling besar haknya untuk diperlakukan baik olehnya. Ya, ini teguran buat kita semua ma'asyar muslimin. Yang selama ini kita bisa berwajah seri di hadapan teman kita, di hadapan ustadz, kita bisa senyum, berlemah lembut kita bertutur kata, di hadapan guru, di hadapan kawan, di hadapan atasan, di hadapan teman, kita bisa berlemah lembut di hadapan mereka semuanya. Tetapi dia tidak bisa berbuat baik kepada ibunya, padahal dia adalah manusia yang paling berhak. Peringkat pertama engkau harus berbuat baik kepada dia. Bal yujadu man ya'uqqa walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil muamalah. Bahkan ada di antara mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal mereka adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan baik dalam kehidupan ini. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya setiap kita bercermin. Sudahkah kita maksimal di dalam berbakti kepada ibu dan ayah kita? Sebagaimana kita berjuang untuk berbuat baik kepada anak dan istri kita. Wa qawluhu thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian sabda Rasulullah SAW, kemudian yang terdekat dengannya, kemudian yang terdekat dengan mereka. Fihi tanbih ala mura'ati haqqil qarabah al adna fal adna wal aqrabu fal aqrab. Wa idza kanatil ahaqqa bil birr min al ab fa fi janibil aqarib aydan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan adanya tingkatan orang-orang yang berhak untuk kita perlakukan baik. Dimulai dari ibu, tingkatan yang tertinggi, kemudian ibu, kemudian ayah,
Kemudian setelah itu al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dengan mereka, yang lebih dekat dengan mereka. Siapa yang lebih dekat dengan mereka? Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil Bibi, khalah itu istilah bibi yang ada hubungannya dengan ibu. Khalah, ya, bibi dari jalur ibu, itu bahasa Arabnya khalah. Kalau bibi dari jalur ayah, ammah, ya, ammah. Tapi bibi dari jalur ibu, khalah. Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil Bibi dari jalur ibumu kedudukannya sama seperti ibumu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Falaha ahaqqiyatun khasah. Maka hak bibi adalah hak yang sifatnya khusus, sama seperti ibu kita. Ya, dia juga ibu kandung kita. Ketika ibu kita telah tiada, maka hendaknya kita menjalin hubungan baik dengan bibi dari jalur ibu. Nabi mengatakan al-khalah bimanzilatil Bibi kedudukannya sama seperti ibumu. Maka yang tidak berbuat baik kepada bibi, dia telah durhaka kepada ibunya. Wa min ajibi hadzal amr أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا وإذا كانت قريبة المسكين منها تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنهم أبناؤها ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخالة فلها أحقية بالبر والصلة والإحسان خاصة. نعم. Bagaimana seorang bibi itu terkadang memberikan perhatian yang sangat besar kepada keponakannya. Bibi kandung dari jalur ibu itu biasanya lebih dekat dibandingkan bibi dari jalur ayah. Betul atau tidak jemaah? Nah, kita terkadang bertanya-tanya, kenapa kok saya lebih dekat dengan keluarga ibu dibandingkan dengan keluarga ayah? Ya, karena memang dari jalur ibu lebih besar perhatian syariat. Sebagaimana ibu kita harus mendapatkan prioritas dibandingkan ayah, demikian juga dengan kerabat-kerabatnya. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, datang seorang lelaki menjumpai Nabi SAW dan dia berkata, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan aku ya Rasulullah? Qala birra ummak, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Kemudian dia mengulangi, Nabi kembali mengatakan birra ummak, berbaktilah engkau kepada ibumu. Thumma ada faqala birra ummak, kemudian dia kembali bertanya kepada Nabi, apa yang kau perintahkan aku ya Rasulullah? Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Thumma ada rabi'ah, kemudian Nabi mengulangi yang keempat, berbuat baiklah kepada ayahmu. Sekelas sahabat, ini sahabat yang datang ke Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW meminta kepada Nabi arahan, apa yang kau perintahkan aku ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan aku dengannya? Apa kata Nabi? Berbuat baiklah engkau kepada ibumu.
Sahabat. Padahal kita tahu sahabat ini generasi yang terbaik. Tetapi Nabi tetap mengingatkan untuk berbakti kepada ibunya. Demikian halnya kita ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ini hadis mirip dengan hadis Bahz bin Hakim. Baik. Hadis yang selanjutnya, ini hadis yang sangat menarik. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Besarnya kedudukan seorang ibu di mata orang yang telah melakukan kejahatan besar. Atha bin Yasar bercerita, Atha bin Yasar ini muridnya Ibnu Abbas. Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun. Ibnu Abbas didatangi oleh seorang lelaki. Orang ini mengatakan, inni khatabtu imra'atan, aku melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, wanita ini menolak untuk menikah denganku. Ditolak. Pernah merasakan rasanya ditolak? Oh, kasihan sekali antum. Alhamdulillah saya nggak pernah ditolak. Cerita, ini cerita jemaah. Ada seorang sahabat, ya, dia datang kepada Ibnu Abbas. Dia bercerita, aku melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, dia menolak untuk menikah denganku. Ditolak, tidak mau, tidak diterima lamarannya. Wa khatabaha ghairi, akhirnya perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain. Fa'ahabbat an tankihahu, ternyata wanita ini suka dengan lelaki yang melamarnya. Wanita ini mau menikah dengan lelaki yang melamarnya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka aku pun cemburu, aku bunuh wanita ini. Lihat bagaimana cemburu ini membuat orang gila, membuat seseorang menjadi liar. Cinta yang membutakan. Cinta ditolak, pedang melayang. Subhanallah. Cinta ditolak dukun bertindak? La. Ini syirik. Syirik. Nah, akhirnya dia datang, ya, ke dukun minta tuh santet wanita itu. La haula wala quwata illa billah. Ini syirik. Lebih besar dosanya dibandingkan membunuh wanita. Baik. Maka dia mengatakan faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku cemburu melihat lelaki itu diterima dan siap untuk menikah dengan wanita itu. Aku bunuh wanita ini. Fahal li min taubah? Ada enggak kesempatanku untuk bertaubat? Adakah pintu taubat untukku? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyah, ibumu masih hidup. Qala la. Orang ini mengatakan tidak, ibunya telah meninggal. Qala tub ila Allah azza wa jal. Kalau begitu engkau bertaubat kepada Allah azza wa jal. Wa taqarrab ilaihi mastata'at. Dan hendaklah engkau senantiasa berjuang bertaqarrub kepada Allah semampumu. Fadhahabtu, maka aku pergi menjumpai Ibnu Abbas. Siapa? Atha bin Yasar, muridnya. Fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku bertanya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa engkau bertanya kepada dia tentang ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Kenapa engkau malah mempertanyakan ibunya? Apa kata Ibnu Abbas? Innila a'lam amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah dibandingkan baktinya kepada ibu. Aku tak mengetahui ada amalan
yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dibandingkan seorang yang berbakti kepada ibunya. Allahu Akbar. Maka ini akan kita terangkan insya Allah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Nah, hadis ini atau riwayat ini akan kita terangkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita buka pertanyaan. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilahkan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz baktinya anak perempuan yang sudah menikah, sementara ia harus berbakti kepada suaminya terlebih dahulu? Kurang jelas. Cek. Bagaimana baktinya seorang anak perempuan? Bagaimana? Perempuan. Cek. Bagaimana baktina seorang anak perempuan apabila ia setelah menikah? Bagaimana apa? Baktina anak perempuan. Hah? Baktinya. Apa? Bagaimana baktinya? Baktinya. Coba jangan bagi itu. Baktinya, bagaimana baktinya seorang wanita, anak perempuan yang sudah menikah? Baktinya kepada kedua orang tua. Na'am, barakallahu fikum. Bagaimana baktinya seorang wanita yang telah menikah, baktinya kepada orang tua setelah dia menikah. Baik. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Seorang anak sekalipun dia telah menikah, tetap dia wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya saja setelah dia menikah, porsi suami lebih besar dibandingkan porsi orang tuanya. Hak suami lebih besar dibandingkan hak orang tuanya. Bukan berarti anak perempuan tidak berbakti kepada orang tuanya, tetapi dia sekarang berada di bawah pengawasan seorang yang harus dia taati lebih besar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku diizinkan untuk memberikan perintah seorang agar sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Itulah ketentuan yang berlaku bagi seorang wanita yang telah menikah. Seorang wanita yang telah menikah, maka hak suaminya jauh lebih besar dibandingkan hak orang tuanya. Maka di dalam Islam kita wajib untuk mengenal skala prioritas. Oleh karenanya sang pengarang kitab mengatakan apa? Mura'atul awlawiyah babun syarif minal ilm. Mengenal skala prioritas di dalam agama itu adalah bab yang sangat penting
di dalam ilmu agama. Bab yang paling mulia di dalam ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui tingkatan-tingkatan ini, maka kita akan merendahkan suami dari anak perempuan kita. Betul tidak jemaah? Iya. Tetapi seorang tua yang mengetahui ilmu agama, dia akan mengatakan kepada anak perempuannya, dahulukan suamimu. Dia suamimu. Dia surga dan nerakamu. Selesai. Tetapi ketika orang tua tidak mengenal peranannya sebagai orang tua setelah putrinya menikah dengan suaminya, maka kita akan menjadi orang yang liar dengan hawa nafsu. Kita akan bertindak bukan lagi dengan ilmu. Kita akan mengatakan, apa suamimu seperti ini? Masa orang tuanya pengen putrinya datang ke sini dia tak mengizinkan? Mulai dia merendahkan orang lain. Mulai dia mengajarkan anak putrinya untuk durhaka kepada suaminya. Lihat bagaimana syaitan mempermainkan itu. Dibuat anak putrinya untuk durhaka kepada suaminya. Padahal suaminya adalah surga dan neraka dia. Seorang ayah lupa bahwa putrinya telah diambil kendali oleh orang lain. Makanya ketika kita menikahkan putri kita, kita telah melepaskan kerelaan anak putri kita kepada orang lain. Sebagaimana istri kita telah kita ambil dari ayahnya. Bagaimana perasaan Anda ketika mertua Anda ingin dia lebih didahulukan dibandingkan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Tentu Anda mungkin tidak akan menerima. Demikian halnya putri Anda seperti itu. Posisikan diri Anda sebagai seorang suami bagi istri Anda. Seperti itulah posisi anak putri Anda dengan suaminya. Maka Anda akan berlapang dada dengan ketentuan Islam. Tetapi ketika hawa nafsu dan ego yang menjadi pemimpin dalam diri kita, maka kita sulit untuk mengendalikan diri kita. Kenapa? Hawa nafsu yang berbicara, bukan lagi ilmu. Maka ilmu yang harus kita junjung tinggi. Oleh karenanya sang pengarang kitab mengatakan apa? Sang pengarang kitab mengatakan mura'atul awlawiyah babun syarif minal ilmi. Mengenal skala prioritas, mengenal tingkatan-tingkatan di dalam struktur kapasitas seseorang dibandingkan dengan orang lain, maka itu adalah bab yang paling penting dalam ilmu. Bab yang paling mulia dalam ilmu. Kenali peranan Anda, kenali kapasitas Anda. Sekarang putri Anda telah menikah. Bukankah Anda telah menikahkan putrimu dengan orang lain? Dengan akad yang kuat. Engkau relakan dia. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para wanita telah mengambil akad yang sangat berat. Akad pernikahan. Bayangkan nih ikhwan. Dia kita didik selama bertahun-tahun. Kita besarkan dia, kita nafkahi dia. 23 tahun kita besarkan dia. Tiba saatnya dia menikah, hanya hitungan menit dia berpindah tangan. Qabiltu, aku telah menerima
nikahnya. Khalas, tidak lagi dia di bawah pengawasan kita. Itu menjadi tanggung jawab suaminya menafkahi dia. Sebagaimana dahulu dia di bawah pengawasan kita, sekarang berpindah. Maka siapkan diri Anda untuk menerima anggota baru bagi putri Anda. Nah, seperti itulah kehidupan ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Maka ketika seorang wanita telah menikah, suami adalah orang yang paling besar kedudukan dalam kehidupan dia, yang harus dia cari keridhaannya, yang harus dia patuhi. Lebih tinggi kedudukan suami dibandingkan orang tuanya di dalam Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kondisi, Ustaz. Yang pertama, kita katakanlah bahwa ibunya mungkin berbuat syirik atau fasik atau lalai terhadap agama, kemudian dia punya anak laki-laki yang soleh. Dan kondisi kedua sebaliknya, ibunya mungkin orang yang soleha, tapi memiliki anak laki-laki yang fasik atau syirik atau lalai gitu. Nah, bagaimana cara berbaktinya si anak ini kepada orang tuanya terhadap kondisi yang pertama tadi gitu. Kemudian apakah ada doa-doa kebaikan dan keburukan yang bisa menimpa ke si anak terhadap dua kondisi yang berbeda tadi? Apakah ada yang terakhir? Apakah ada kondisi yang berlaku, maksudnya si ibu mendoakan kebaikan atau keburukan pada si anak tadi dalam kondisi orang tuanya tadi yang berbeda tadi? Syukran, Ustaz. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Luqman Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kita memiliki seorang ibu yang Nasrani, belum memeluk agama Islam, maka tetap kita dituntut untuk bermuamalah baik dengannya selama dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Allah mengatakan, sekiranya kedua orang tuamu menghendakimu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap engkau bergaul dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Maka seorang anak yang memiliki orang tua yang belum muslim, maka dia berjuang untuk mengajak ibunya, ayahnya ke dalam Islam dengan adab dan akhlak, dan hendaknya dia berdoa meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Selama dia masih hidup, maka boleh kita mendoakan untuknya hidayah. Tetapi ketika orang tua kita telah meninggal dalam keadaan Nasrani, maka tidak akan berarti kita mendoakan untuknya ampunan. Tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, maka silakan kita bantu mendoakan orang tua kita, dan berdoa kita untuk menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua. Para ulama dahulu, mereka berdoa. Sering kita dengarkan dari lisan mereka para ulama, Allahumma ja'alni barran biwalidai. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena apabila Allah sudah memudahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak ada yang sulit untuk menjadi orang yang baik bagi orang tuanya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, tetap seorang anak berbakti kepada ibunya walaupun dia kafir. Taib. Bagaimana dengan seorang ibu yang memiliki anak yang berbuat syirik atau berbuat kefasikan? Berdakwah di jalan Allah, mengajak. Sebagaimana seorang anak yang berjuang memasukkan ibunya ke dalam Islam, demikian halnya seorang ibu
yang salihah namun memiliki anak yang tidak saleh, maka seorang ibu dia berjuang bagaimana menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka seorang ibu, seorang anak, seorang suami, seorang ayah, semuanya berjuang bagaimana mereka selamat dan keluarganya selamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau masuk ke dalam Islam, ibunya belum mendapatkan hidayah. Maka Abu Hurairah memohon kepada Nabi untuk mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah. Dan Nabi doakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, dan Allah ijabahi. Allah kabulkan doanya. Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah sehingga ibunya Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam. Demikian halnya seorang anak berjuang untuk menyelamatkan ibunya agar dia bisa mendapatkan hidayah, doakan. Tetapi ketika mereka telah meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk mereka karena itu terlarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dengan adanya skala prioritas menunjukkan bahwa di ajaran Islam itu ada kulit dan isi? Afwan, izin bertanya Ustaz. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah. Siapa yang mau makan kulit? Antum ketika makan kacang mau makan kulitnya? Hah? Tidak. Berarti ada prioritas. Nah, mana yang lebih berharga, isinya atau luarnya? Nah, kalau antum sedang ingin bagian dalamnya, maka yang berharga bagian dalamnya. Tapi kalau anda ingin memanfaatkan bagian luarnya, yang dalamnya tak berharga bagi anda. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam ada perkara yang mulia dan ada perkara yang jauh lebih mulia, sebagaimana hadis yang telah kita dengar. Bahkan surga pun bertingkat-tingkat. Al-jannatu darajat wan naru darakat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam Islam ada amalan-amalan yang juga wajib dan ada yang sunnah. Tingkatan itu ada. Di dalam perusahaan juga ada struktural. Tingkatan si fulan itu kepala, ini wakilnya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya. Nah, maka sebagaimana yang Anda tanyakan, seperti itulah jawabannya. Apakah dalam Islam ada skala prioritas? Maka jawabannya hadis yang telah Anda dengarkan dari keterangan dan penjelasan dari apa yang kita sampaikan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dibolehkan dan apakah ada manfaat seorang anak yang meminta doa kepada orang tua yang belum berislam? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, seorang anak meminta kepada orang tuanya untuk mendoakan dia, apakah boleh sedangkan orang tuanya adalah orang tua yang non muslim? Maka diperbolehkan, silahkan. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Ada kalanya doa itu tidak menghalangi dikabulkannya doa tersebut, sekalipun yang berdoa adalah orang yang non muslim.
sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah doanya orang yang terzalimi, da'watul madlum. Doanya orang yang terzalimi mustajab. Sekalipun yang terzalimi itu adalah orang yang non muslim. Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada yang membatasi antara doanya dengan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menghalangi antara doa dia dengan dikabulkannya doa dia itu. Tidak ada yang menghalangi dia dengan Allah Azza wa Jalla. Akan dikabulkan oleh Allah. Sekalipun dia adalah orang yang bukan muslim. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Maka seorang ibu, walaupun dia masih dalam keadaan Nasrani, tetapi ketika dia mendoakan kebaikan untuk anaknya, maka bisa saja diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dikabulkan doanya oleh Allah. Jangankan orang tua yang kafir, iblis, makhluk yang paling terlaknat oleh Allah, meminta kepada Allah sesuatu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Apa yang diminta oleh iblis, makhluk yang paling terlaknat, apa yang diminta oleh iblis ketika Allah turunkan dia dari surga sebagai sanksi dan hukuman karena tidak mau taat kepada perintah Allah, sujud kepada Adam, menjadi makhluk yang paling terlaknat. Iblis memohon satu permohonan kepada Allah. Iblis ini muslim atau kafir? Hah? Kafir. Wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud kepada Adam dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah yang mengatakan itu. Iblis memohon satu permintaan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku ya Allah, beri aku umur yang panjang sampai hari berbangkit. Minta umur panjang, dikabulkan sama Allah. Innaka minal munzarin, kata Allah. Engkau termasuk yang akan diberikan waktu tanggang sampai hari kiamat. Ini iblis, makhluk yang paling terlaknat, dikabulkan Allah. Apalagi seorang hamba yang dia makhluk Allah, yang Allah ciptakan, dan masih ada kasih sayang antara dia dengan anaknya, masih ada kebaikan dia kepada anaknya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk tetap berdoa kepada sang anak itu walaupun dia kafir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.